Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, yang berbahagia, kita pada video yang ke-64. Ini kita membahas pasal 191 yang masuk pada bagian kedua buku kedua, yaitu tindak pidana makar. Adapun makar sudah saya sampaikan pada video tentang pengertian istilah pada KUHP di video sebelumnya. Silahkan dibuka kembali untuk merefresh ingatan kita. Paragraf 1, makar terhadap presiden dan atau wakil presiden. Pasal 191. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Nah, ancamannya sangat tinggi. Termasuk di sini adalah pidana mati. Sebagaimana sudah diulas oleh saya di video-video ke depan, bahwa pidana mati adalah bukan termasuk pidana pokok lagi dan tidak diatur di dalam stelsel pidana pokok, namun merupakan pidana yang harus dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Maka dari itu, dalam pasal ini, pasal 191 sudah dibuktikan oleh KUHP baru, maka pidana mati tidak diterapkan secara tunggal. Pidana mati titik itu tidak, tetapi dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Mengacu secara formil pasal ini, maka dia adalah berkomitmen untuk melaksanakan KUHP, maka dialternatifkan. Terkait membunuh, merampas kemerdekaan itu sudah hal umum, sudah membunuh jelas kan. Merampas kemerdekaan ya menculik, diculik kemudian ditaruh di suatu tempat. Nah, ini merampas kemerdekaan. Atau entah apa yang dilakukan, namun berakibat presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, apapun yang dilakukan. Kalau tadi kan jelas membunuh, yang dua merampas kemerdekaan. Nah, ini tidak terbatas apa yang dilakukan, yang penting kalau berakibat tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka si pelaku dihukum mati atau penjara seumur hidup atau lagi 20 tahun. Paragraf kedua, makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 192. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh pada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dua pasal, 191, 192, semuanya menerapkan ancaman hukuman yang tinggi. Ini memang harus dilakukan, karena kalau kita
tidak melaksanakan ini, hancur, rawan untuk hancur negara yang kita banggakan, yang kita cintai ini. Karena kan banyak kepentingan-kepentingan dengan dalil-dalil yang menurut mereka benar, menurut mereka, maka bisa rawan keutuhan negara. Kalau rawan negara kita enggak pora-poranda, yang rugi kita sendiri. Maka itu kita harus meningkatkan nasionalisme kita. Saya ulangi lagi dan tidak akan bosan saya untuk menyampaikan ini. Ideologi Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Maka tepat ini, karena harga mati, ancaman hukumannya juga paling tinggi, diancam dengan pidana mati. Tindak pidana yang dilakukan agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing ini kan sebetulnya pengkhianatan ya. Pengkhianatan oleh si pelaku itu. Supaya negara kita dikuasai oleh waduh, kita kayak dijajah lagi. Mau apa kita? Saya yakin tidak mau. Enak aja kan. Kedaulatannya dirongrong kemudian supaya dikuasai oleh negara asing. Dan itu merupakan pengkhianatan. Pengkhianatan yang ada kaitannya dengan pihak-pihak asing atau eksternal gitu ya, secara eksternal. Kalau bahasa Belandanya itu ya landverrat, jadi pengkhianatan yang berkolaborasi dengan pihak asing itu landverrat. Kemudian tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara juga merupakan pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini adalah pengkhianatan internal, ini dari dalam gitu kan. Kalau memisahkan, yang tadinya gabung kemudian memisahkan, ini nggak boleh. Nggak boleh. Dan kepada kita saya sampaikan, tidak mudah itu membuat suatu negara mentang-mentang cuma kayak main-main begitu, nggak bisa, nggak mudah, menyengsarakan kebenaran. Dan saya juga mengharapkan pemirsa SHMH ini, mari kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jangan sampai ada pola pikir karena merasa tidak enak, karena merasa kurang, kemudian memiliki pemikiran memisahkan diri. Dibalik pola pikirnya itu, kalau merasa tidak enak, merasa kurang, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap negara kita ini, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan apa saja, sehingga yang kurang ini bisa ditutupi, dan itu akan sangat membanggakan kalau itu adalah hasil dari pekerjaan kita. Tetap masih dalam keutuhan NKRI, ada sesuatu yang kurang, kita berbuat untuk yang kurang ini menjadi lebih, yang kurang hilang sehingga tercukupi. Itu sangat membanggakan. Jangan kemudian berpola pikir, wah karena masih ada kekurangan, bubar saja kita. Waduh, kalau seperti itu namanya pemikirannya bukan nasionalisme. Dan saya patut dan perlu untuk memberikan edukasi ini kepada seluruh pemirsa SHMH. Mari kita tingkatkan nasionalisme kita, sehingga kita kalau ada sesuatu hal yang merasa dipikir oleh kita ada kekurangan, kita tuh segera andil untuk bisa menutup dan menghilangkan kekurangan kita. Saya tidak dalam posisi yang menyombongkan diri saya sendiri dalam kali ini dengan memiliki channel SHMH. Saya orang yang biasa, pemahaman hukumnya juga nggak tinggi-tinggi amat.
walaupun saya memiliki modal ya, tapi sedikit. Namun saya berani juga membuka channel ini karena saya berpikiran agar saya memiliki sumbangsih walaupun hanya sebutir pasir. Saya sampaikan di video saya yang ke-39, saya punya visi turut andil walau sebutir pasir mencerdaskan kehidupan bangsa, dan misi saya salah satunya adalah mempelajari bersama KUHP baru yang nanti akan berlaku pada 2 Januari 2026. Nah, ini saya yang kecil. Terlebih saudara-saudara senior-senior, mungkin yang beliau-beliau, rekan-rekan semua yang memiliki pengalaman yang lebih hebat, lebih tinggi, memiliki kemampuan kecerdasan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki mungkin finansial, kapital yang bagus. Kalau kita semua berpikir bahwa mari kita curahkan untuk negara kita ini, saya pikir akan sangat bagus. Bukan saya pikir lagi, pasti akan sangat bagus. Dan pasti juga akan membanggakan. Yang jelas bisa membanggakan diri sendiri dan keluarga. Pasti itu. Karena ternyata dengan seperti ini, kita ternyata andil. Yang sebutir pasir aja membanggakan, apalagi kalau yang diberikan sesuatu yang besar, misalnya ilmu pengetahuan, penemuan apa gitu kan. Jangan kemudian punya penemuan dijual, padahal negara kita membutuhkan. Tidak menampik kalau dijual itu memberikan keuntungan, tapi alangkah lebih bagusnya kalau digunakan di negeri kita, agar negara kita itu bisa maju, bisa melebihi negara-negara yang sudah maju saat ini. Saya pikir kalau kita seluruhnya berpikir seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang sangat maju. Kemudian saya juga menyampaikan pada kesempatan ini, karena ini terkait masalah pemisahan diri, janganlah kita menjual negeri ini ke orang lain. Ibarat keluarga, kita pasti punya persoalan kan. Namun kalau persoalan ini disampaikan ke tetangga kita begini-begini, bukan berarti akan menyelesaikan. Nyebarin aib aja itu. Kan? Kalau contohnya keluarga kita punya keburukan, omongkan ke sana, curhat ke sana kemari, curhat ke sana kemari. Itu malah jadi bahan olok-olokan. Oh, ternyata keluargamu buruk kan, itu bukan berarti membantu itu. Saya pikir sama itu. Kalau ada persoalan di negara kita, kemudian kita hanya curhat ke sana kemari, ada juga itu kan yang curhat-curhat begitu ke negara lain. Wah, bahasa Jawanya adol lalem itu kan. Ya itu namanya yang termasuk juga mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih kalau ada dorongan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir itu adalah pemikiran yang tidak tepat, dan mari pemirsa SHMH kita tingkatkan rasa nasionalisme kita lakukan kegiatan untuk mewujudkan kecerdasan, kemakmuran, kesejahteraan, persatuan, semuanya yang baik-baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, berikan kritik dan saran yang membangun untuk saya. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum.